Saatnya kita dengarkan Mutiara Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Kaum muslimin, pendengar RRI di mana saja berada, bahwasanya pada sahur yang berbahagia ini kita akan mengangkat tema adalah tentang kelebihan sholat tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran di dalam surah Al-Isra ayat 79, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebahagian daripada waktu malam, maka gunakanlah untuk sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahajud, yang itu sunat bagimu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkatmu kepada derajat yang terpuji. Jadi muslimin sekalian, untuk mencapai derajat yang tinggi, salah satunya adalah dengan berilmu pengetahuan. Di mana Allah berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman di antara kamu beberapa derajat. Allah mengangkat orang yang beriman, Allah mengangkat orang yang berilmu, juga Allah akan mengangkat kepada tempat yang terpuji orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat malam ataupun sholat tahajud. Nabi SAW bersabda dalam hal ini, Afdalus sholati ba'dal maktubati sholatul laili. Seutama-utama sholat setelah sholat maktubah adalah sholat malam. Bahkan Nabi mengatakan, Alaikum biqiyamil laili. Biasalah kamu untuk bangun malam. Artinya wajibkanlah kepada dirimu untuk bangun malam. Kenapa? Fa'innahu da'bus solihina qablaukum. Karena bangun malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Wa qurbatul lakum, dan menjadi kurbah bagimu. Kamu menjadi pengerat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab sholat malam. Makanya orang-orang sebelumnya, para nabi, orang-orang yang beriman dengan rasul-rasulnya, kemudian Nabi Muhammad, para sahabat, tabi' dan tabi'in, orang-orang saleh semuanya bangun malam. Kenapa? Karena menjadi pendekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa mukaffaratul lisai'at. Bangun malam sholat tahajud itu dapat menghapuskan keburukan. Keburukan di dunia dan keburukan di akhirat. Di dunia kita biasanya ada beberapa penyakit. Kita ada penyakit ria misalnya, penyakit takabur, penyakit ujub, tamak, penyakit marah, penyakit kikir, hasad, dengki, iri hati. Semua penyakit-penyakit itu dapat menghapuskan dengan sebab bangun sholat malam, minimal 2 rakaat. Wa minhatul lil ismi, dan dapat menghapuskan dosa. Semua dosa dapat terhapus ketika kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sholat malam. Bahkan pada sepertiga malam yang terakhir, Allah turun ke langit yang pertama, ke langit bumi. Maksudnya langit yang berhadapan dengan bumi. Seraya Allah berfirman dengan 3 macam firman-Nya. May yad'uni fastajiblah.
siapa yang berdoa kepadaku akan kuterima doanya. Wa may yas'alani fa'atihi, siapa yang meminta kepadaku akan kuberikan permintaannya. Dan siapa yang minta ampun kepadaku akan kuampunkan dosanya. Kemudian yang terakhir, wa matradatul lidayan jasad, dapat menolak penyakit yang ada pada tubuh manusia. Kalau sekarang kita sudah berpenyakit dengan berbagai macam penyakit, kita sudah berobat kemana-mana, ke dalam dan ke luar negeri, silakan kembali kepada Allah untuk melaksanakan sholat tahajud. Rasulullah SAW juga bersabda pada hadis yang lain, Ya ayyuhan nas, afsus salam, sebarkan kedamaian. Di mana kamu berada, sebarkan kedamaian kepada manusia yang lain. Wa ta'imu ta'am, dan berikan makanan. Ketika kamu punya, kamu berada, mampu, kaya, berikan makan kepada orang lain. Lebih-lebih pada bulan Ramadan. Maka Nabi mengatakan, man fattara sha'iman kana lahu maghfiratul lidzunubih. Siapa saja yang memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa, Allah akan mengampunkan dosanya. Yang kedua, Allah akan memerdekakan lehernya dari api neraka. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan pahala orang yang puasa itu kepada kita. Coba bayangkan kalau satu hari kita berpuasa dan kita beri makan untuk 2 orang minimal, kita mendapat puasa 3 hari. Kemudian yang ketiga, wasallul arham, dan sambunglah silaturahim. Bahkan Nabi mengatakan, sallu man qata'aka, sambunglah orang-orang yang telah memutuskan hubungan dengan kamu. Ketika kita mendatangi rumah saudara kita, dia sering datang ke rumah kita. Ketika kita memberikan kepada orang yang sering memberikan kepada kita, itu percuma. Siapapun bisa melakukan itu, termasuk orang-orang yang tak beriman. Tapi kita mendatangi orang-orang yang tak pernah datang ke rumah kita. Kita memberikan kepada orang-orang yang tak pernah memberikan kepada kita. Itu maka Nabi mengatakan, sallu man qata'aka, sambunglah hubungan dengan orang-orang yang telah memutuskan hubungan kepadamu. Kemudian, wasallu bil laili wan nasu niyamun, laksanakanlah salat pada waktu malam sementara manusia sedang tidur. Orang-orang pada tidur nyenyak, pada enak tidur, tapi kita bangun salat malam minimal 2 rakaat. Tadkhul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh kedamaian. Itu makanya Nabi mengajarkan sebuah doa kepada kita. Allahumma antas salam, duhai Allah, engkaulah damai. Wa minkas salam, daripadamu datang kedamaian. Wa ilaika ya'ulu salam, dan kepadamu kembali damai. Fahayyina rabbana bisalam, maka berikan kehidupan kepada kami wahai Tuhan dengan damai. Wa dakhilnal jannata darussalam, dan masukkan kami ke surgamu, negeri yang damai. Hadis lain Nabi mengatakan, yuksarun nasu yaumal qiyamati fi sa'idin wahid. Nanti pada hari kiamat, Allah akan mengumpulkan kita pada tangga yang satu, pada lapangan yang satu. Ketika itu fayunadil munadi, maka memanggil oleh orang yang memanggil. Apa isi panggilannya? Ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum anil madaji'. Kemana orang-orang yang merenggangkan lambungnya dari tempat tidur? Orang-orang yang bangun pada waktu malam melaksanakan sholat minimal 2 rakaat ataupun lebih seraya berdoa berzikir kepada Allah. Fayakumuna, lalu mereka bangun. Wahum qalilun, mereka itu sedikit. Memang tidak banyak yang bangun malam, dan pada hari kiamat pun sedikit orang-orang yang bangun. Ketika itu, tadkhul jannata bighairi hisab. Mereka itu akan masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa pemeriksaan. Kaum muslimin, para pendengar di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya kita menjadi hamba Allah yang senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah,
berpuasa kepada Allah, salah satunya kita bangun malam. Walaupun pada bulan-bulan yang lain kita jarang bangun malam untuk sholat tahajud. Tapi gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya pada bulan Ramadan. Ketika kita bangun untuk makan sahur, kita tempatkan diri minimal 5 menit untuk sholat tahajud 2 rakaat. Lalu berzikir, berdoa dan meminta kepada Allah, seraya kita makan sahur. Setelahnya kita sama-sama ke masjid untuk iktikaf, kemudian sholat fajar dan sholat subuh berjamaah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Mutiara Ramadan.